sore teman-teman semua, TCGT, Gunani, Mitayani, Miyayani. Seperti yang kita udah jadwalkan sebelumnya di minggu lalu, sebenarnya sudah kita jadwalkan dengan narsumnya Chandra Widanarko, aka Kak Cenil kali ini hadir. Oh, itu ambil bunga. Terima kasih sudah bisa hadir. Setiap weekend sore kita mengadakan Zoom yang namanya Zoom Weekend Days. Nah, gitu. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu narsum kita ini. Kalau aku yang kenalin nih ngawur nih, Chan. Ya wes, lu suruh kenalan sendiri, ya udah. Kenalan sendiri aja ya. Silakan Chandra. Hai, terima kasih semuanya. Saya di dunia jurnalistik sekitar 20 tahun. Dulu pernah jadi chief editor untuk majalah Kawanku, terus majalah Cik, majalah More Indonesia. Itu aja sih. Pernah menulis buku. Itu serial, sebetulnya buku itu nggak aci sih sebenarnya, karena itu adalah serial yang ada di majalah Kawanku yang kemudian dijadikan buku, namanya serial Nana dan kawan-kawan. Terus sekarang ini menjadi konsultan untuk publikasi majalah terutama. Jadi mulai dari konsep sampai eksekusi. Sekarang ini sedang mengerjakan konten untuk beberapa website. Boleh menambahkan sedikit lagi ya. Chandra ini seorang ibu dari seorang putri dan ibu dari 60-an kucing ya kalau nggak salah ya. Chandra ini teman-temanku semua dari berbagai jurusan dan berbagai daerah, profesi dan latar belakang. Nah, tapi ada satu kesamaan di sini, kita punya satu misi bahwa kita itu menjadi perempuan itu harus punya 3 hal, menjadi perempuan yang dengan 3 hal tadi, Migunani, Mitayani, Miyayani. Migunani itu dalam artian berguna buat sesamanya, kemudian dia berdaya, bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Lalu Mitayani itu dalam artian kalau bahasa Inggrisnya apa ya, kredibel ya, kredibel, bisa dipercaya atau bisa Mitayani itu punya kemampuan lah gitu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah Miyayani. Miyayani itu bertindak seperti piyayi, artinya kalau piyayi itu kan dia menjadi panutan, punya sopan santun dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Tanda. Oleh karena itu dengan 3 hal ini tadi kita punya keinginan yang aneh-aneh jadinya gitu loh. Salah satu diantaranya adalah kita tuh pengen menginspirasi sekeliling kita dengan ayo kita menulis sesuatu gitu dengan kemampuan kita seada-adanya sehingga nanti kita bisa, atau istilahnya Rini itu kita punya warisan buat generasi sebelumnya dan berikut-berikutnya. Kira-kira seperti itu Chandra. Jadi untuk itulah kami berada di sini semua untuk siapa tahu gitu loh, kita bisa dikasih petunjuk yang lebih untuk bisa lebih maju, lebih apa ya, membimbing kami bisa lebih berkualitas gitu. Itu kira-kira cita-citanya. Terima kasih. Tapi itu berat loh ya. Ini nih membimbing apa enggak, sharing ya, sharing. Karena ini kalau misalnya semuanya jago di kelompok ini, ada 2 orang yang memang penulis gitu. Jadi artinya ini sebetulnya kita hanya berbagi, barangkali menambahkan sedikit 2 dikit, barangkali malah barangkali saya yang dapat dari hasil diskusi nanti gitu. Jadi kita berbagi. Saya bisa dipanggil Chandra, bisa dipanggil Cenil, senyaman-nyamannya aja. Kita mulai dari sebentar. Saya emang sengaja nggak ngasih judul. Jadi judulnya adalah Menulis Adalah.
Kenapa? Karena sebetulnya setiap orang dari kita itu punya statement sendiri terhadap menulis. Saya cuma mau memberikan sudut pandang saya terhadap menulis adalah, sekarang ini, tercatat nih sebanyak 44,6 juta pengguna Facebook dan 19,5 juta pengguna Twitter di Indonesia. Indonesia itu menjadi negara kelima terbesar pengguna Twitter di bawah Inggris dan negara besar lainnya. Kenapa saya, kasih data ini? Karena menulis itu kita semua lakukan setiap hari. Setiap hari semua orang menulis. Dan ketika kita menulis, kita udah punya tujuan mau nulis apa. Misalnya di WhatsApp group deh. Di WhatsApp group kan kita pasti nulis. Entah tujuannya buat nimpalin orang doang, entah mau memamerkan sesuatu, entah mau menyampaikan opininya terhadap sesuatu. Tapi udah punya tujuan. Dan ketika sudah punya tujuan, kita menuliskannya. Dan ketika kita menuliskan, kita pasti akan milih kata kan. Apakah kita akan mau kasih pilihan kata itu pun sudah kita tentukan dari awal gitu. Dan dari kata itu kita menyusun kalimat. Dan saluran menulis itu setiap hari terbentang di handphone kita minimal. Entah WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, blog, banyaklah saluran menulis. Menulis itu bagi saya itu seperti menghirup udara. Kita sesap setiap hari gitu loh. Hidup kita ya bersama tulisan, kita nggak mungkin nggak nulis. Paling nggak kita nulis nyatet jurnal pengeluaran hari ini gitu. Paling nggak kan itu yang ditulis. Ini saya terkesan sekali dengan penggalan ini. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Saya suka banget sama penggalan ini. Ini ada di buku Rumah Kaca. Ya, Pramudia Anantatur. Kan kenapa kok dalam sejarah kita itu kan ada zaman prasejarah, ada zaman sejarah. Zaman prasejarah itu adalah zaman ketika belum ada pencatatan sama sekali. Bahkan simbol atau apapun belum terjadi gitu, belum ada. Manusia belum sampai berakal budi sampai ke tahap mencatat. Sehingga dia prasejarah. Dengan demikian kalau hari ini dalam pendapat saya adalah ketika kita tidak menulis, kita lenyap dari sejarah. Kita prasejarah untuk zaman ini. Kira-kira gitu. Saya menerjemahkan prasejarah dan sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian, itu benar-benar strong words banget buat saya gitu. Terus kenapa perlu belajar menulis? Toh setiap hari kita nulis kan. Toh semua orang pada dasarnya bisa menulis. Iya. Tapi belajar menulis itu berarti melatih kita berpikir dengan jelas, teratur, dan memenuhi kaidah nalar. Kadang-kadang pada saat kita baca status di Facebook lah, semua orang menulis apa aja. Tapi belum tentu semuanya menyampaikan pikirannya dengan jelas, teratur, dan memenuhi kaidah nalar. Dan ketika kita belajar menulis, kita dirangsang untuk membaca dengan lengkap. Jadi kayak misalnya gini deh, contoh yang paling sederhana, kan kita sering tuh terima flyer. Pada saat kita terima flyer gitu, kan sudah ada tulisannya tuh acaranya apa, kapan, di mana, tentang apa gitu. Pasti aja pada saat kita posting flyer, di bawah-bawah pasti minimal satu ada yang nanya, itu acaranya di mana? Itu acaranya kapan? Pasti. Kenapa? Kita tidak terlatih untuk membaca dengan lengkap. Ketika kita belajar menulis, kita mau nggak mau, itu dirangsang untuk membaca dengan lengkap. Dan ketika kita membaca dengan lengkap, pada saat kita berlatih menulis, kita akan menemukan aneka kosakata dan menggunakannya dengan tepat sesuai konteks. Berbahasa dengan benar, berpikir dengan runut. Kalau berbahasa dengan benar itu juga saya sampai hari ini kadang-kadang tidak berbahasa dengan benar. Saya gemar menyampur antara bahasa Indonesia dengan kadang nyelipin bahasa Inggris, kadang-kadang ada istilah-istilah dalam bahasa Jawa karena saya pikir itu bahasa Indonesia, kayak istilah lepek. Lepek itu saya pikir bahasa Indonesia loh. Ternyata itu bahasa Jawa. Kenapa saya taunya lepek? Karena itu ibu saya selalu bilangnya lepek gitu, nggak pernah bilang cawan. Saya nggak tahu bahwa lepek adalah
dan cawan adalah benda yang sama, itu setelah udah gede, itu setelah di kemudian hari. Dan banyak orang begitu sebetulnya. Dia orang terlatih untuk berbahasa dengan caranya, bagaimana dia bergaul, bagaimana dia dibesarkan, dan itu berpengaruh dari bagaimana dia menulis. Ada teman saya dulu waktu zaman kuliah, itu orang Rangkas Bitung. Dia tuh kesulitan bukan kesulitan menulis, membedakan antara F dan P, dan ketika dia berbahasa Indonesia, struktur kalimatnya itu struktur kalimat bahasa Sunda. Seperti utamanya gitu. Kayak istilah-istilah itu istilah-istilah yang, "Ini istilah apaan sih?" Jadi seringkali itu kalau misalnya dia selesai bikin paper, itu kami keroyokin. Karena banyak sekali yang harus diubah, bukan idenya yang diubah, tapi cara menuliskannya. Kembali lagi, kenapa perlu belajar menulis? Bukan idenya yang diubah, tapi cara menuliskannya. Agar kita bisa menyampaikan gagasan dengan sesuai harapan ketika orang baca. Nah, sehingga kita mulai masuk ke jenis penulisan. Saya ngasih yang simpel banget ya, karena buat saya menulis itu yang penting adalah menulis, bukan teorinya. Karena kalau teori sih di internet banyak sekali gitu. Tapi ketika berlatih menulis hanya kita yang bisa lakukan. Kayak penulisan dasar. Ada penulisan dasar untuk yang awal itu 5W1H yang sebetulnya lebih to the point. Itu biasanya untuk tulisan-tulisan yang sifatnya deskriptif, jadi laporan atau berita. 5W1H ini mungkin semua orang udah tahu, tapi saya ulang tuh kayak who, why, what, when, where, dan how. Jadi kayak misalnya biasanya untuk menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa, itu kapan sih peristiwanya, siapa saja sih yang terlibat, di mana sih, gimana sih kejadiannya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah namanya penulisan kreatif. Penulisan kreatif ini biasanya bermain dengan ide, gagasan, bahasa, dan kosakata. Penulisan kreatif biasanya diaplikasikan pada pembuatan fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi ini adalah seperti yang kelompok ini sedang kerjakan. Menuliskan tentang nilai kan sebenarnya yang mau disampaikan tentang keperempuanan, apa saja sih yang sudah dilakukan dalam hidup yang sangat perempuan, yang perlu diketahui oleh anak-anak perempuan lain, yang calon-calon penghuni masa depan nanti gitu. Itu non-fiksi. Jadi non-fiksi itu sangat bisa dengan pendekatan penulisan kreatif. Kira-kira begini urutannya. Yang pertama banget, yang selalu saya pegang adalah soal cita-cita. Cita-cita dan tujuan menulis. Jadi kalau kita punya cita-cita tuh benar-benar cita-citanya apa? Cita-cita itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kayak kelompok ini gitu, saya dapat cerita dari Nenung dan saya bilang, ih gokil ya, ini cewek-cewek ini keren banget sih gitu. Bagaimana semua orang merasa bahwa yang namanya perempuan itu perlu punya 3 nilai tadi, yang gua nggak bisa ulang itu, yang punya 3 nilai tadi, dan itu adalah 3 nilai penting yang perlu disampaikan, disebarkan, dan ditularkan ke generasi perempuan berikutnya. Karena generasi perempuan berikutnya inilah yang akan nanti menjadi pemegang nilai-nilai keperempuanan di sekitarnya. Nilai keperempuanan kan, perempuan itu adalah sesuatu yang sangat kuat, solid, dan fondasi sebetulnya yang kita sepakati itu gitu. Bukan nilai-nilai yang sifatnya domestik belaka. Jadi makanya kenapa kok menurut saya cita-cita itu menjadi penting gitu. Ketika sebelum kita menulis, yang paling penting dari segala-galanya adalah cita-cita. Cita-cita apa? Mau menyampaikan apa? Setelah itu turun adalah nilai-nilai apa yang mau hendak disampaikan dan jelas mau ngomong apa gitu. Setelah itu, setelah kita punya cita-cita, setelah kita punya nilai-nilai yang hendak disampaikan, kita mau menyampaikan dengan apa? Dengan kata kan? Sehingga kita perlu banyak kosakata. Kenapa sih seorang penulis perlu punya banyak kosakata? Agar mampu menyampaikan satu makna yang sama dengan beberapa kata. Terus apa pentingnya?
Pentingnya adalah setiap kata itu kan punya daya sendiri yang sesuai dengan konteksnya, konteks kalimat, konteks maksud yang kita mau. Dengan demikian setiap kata itu menjadi penting, dia harus tepat berada di tempatnya. Kenapa perlu begitu? Agar tulisan kita ketika dibaca oleh orang lain bisa menangkapnya dengan benar gitu, dengan tepat, dengan optimal, dengan selengkap-lengkapnya yang kita mau. Misalnya contoh yang paling simpel, misalnya kayak ngomongin kata indah aja. Indah itu kan bisa elok, ayu, cantik, sedap, dipandang mata, bagus, apik, dan lain-lain gitu. Nah, dengan demikian, maka wajib kita tuh perlu punya KBBI dan thesaurus. Lalu gaya bahasa. Setelah rangkaian kata-kata tadi terus disampaikan dalam kalimat kan. Kalimat itu berarti kita bicara gaya bahasa. Apakah kita mau gaya bahasanya itu pendekatan cerita? Bisa jadi kayak bercerita. Pendekatan bercerita juga bisa pakai pendekatan orang pertama, saya, dia, mereka, kamu gitu. Atau misalnya how to itu habis ini, habis ini gitu, to the point. Atau misalnya pointers. Jadi urutan langkah-langkah itu berpointers step by step. Atau gaya bahasa itu gaya bahasa yang bertutur kayak mengalir. Gaya bahasa yang lagi sangat saya suka itu gaya bahasa di bukunya Yuval Harari yang Sapiens atau Homo Deus. Dia menceritakan data, menyampaikan data dengan sebuah kerangka berpikir yang sangat besar, lalu diturunkan ke yang fakta-fakta detail, semua dengan gaya bahasa bercerita. Kita kayak baca novel, kita kayak baca dongeng sebenarnya. Ini seperti dongeng tapi beneran gitu ya, kira-kira gitu. Jadi itu gaya bahasa. Dan setiap penulis akan menemukan gaya bahasanya sendiri seiring dia berlatih menulis. Nah, untuk bisa mendapatkan gaya bahasa itu yang paling perlu, untuk bisa menemukan gaya bahasa itu perlu banyak baca buku yang macam-macam. Baca buku dan majalah. Termasuk buku puisi dan sains. Buat orang-orang yang sangat sains, bacalah buku sastra atau puisi atau majalah, dan carilah majalah yang paling menurutnya enggak banget gitu misalnya. Untuk orang-orang yang bukan sains, coba baca buku sains. Atau majalah-majalah yang sangat sains atau yang sangat hobiis, yang sangat beda banget. Kenapa? Karena itu akan memperkaya kosakata dan gaya bahasa. Nah, ini gaya bahasa ini juga macam-macam. Saya akan kasih beberapa. Itu ada yang saya menamakannya staccato. Tek 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 gitu. Jadi ini saya kasih contoh. Dia ragu, selalu ragu. Mungkin sekarang saatnya mengambil keputusan. Keputusannya sendiri, tanpa bantuan siapapun. Kalau salah, sekaranglah saatnya untuk salah. Biar bubar sekalian. Itu staccato. Tek 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 biasanya untuk menyampaikan sesuatu yang segera, genting, dan ada klimaks. Biasanya tuh gitu. Jadi dipotong kalimatnya pendek-pendek, dipotong-potong dan pacingnya cepat gitu. Yang berikutnya adalah saya memberi namanya deskriptif. Jadi biasanya deskriptif ini untuk mengantar yang si pembaca untuk masuk ke sebuah situasi berikutnya. Ketika situasi ini orang bisa paham, maka ketika diajak untuk masuk ke situasi berikutnya, dia udah langsung dapat rasanya. Yang suka pakai gaya-gaya deskriptif ini biasanya penulis-penulis Eropa, Rusia, itu biasanya tuh rajin tuh bikin deskripsi. Saya contohkannya adalah pohon mangga di halaman rumah putih berpagar hijau muda itu amatlah rindang. Batangnya bercabang-cabang, merunduk memayungi jalan di depannya. Tetangga yang melintas di tengah terik akan berpelan-pelan ketika melewatinya, menikmati teduh sejenak. Ini adalah awal dari sebuah cerita yang mau mengajak orang nanti akan masuk ke sebuah situasi bahwa di depan rumah itu ada orang yang selalu duduk di depan rumah untuk menyaksikan orang-orang yang lewat. Dia akan banyak mengamati orang-orang yang lewat, cerita,
dan pohon mangga menjadi center. Tapi pada akhir cerita tidak ada satu orang pun yang pernah melihatnya. Kira-kira gitulah. Jadi mau mengantar ke situ. Ini gaya bahasa naratif sebetulnya mirip-mirip sih naratif dengan deskripsi, tapi naratif itu biasanya lebih yang ada kalau deskripsi itu lebih sangat objektif, nggak ada nilai gitu, sangat objektif. Kalau naratif itu cenderung subjektif. Jadi kayak contohnya, warna bajunya seperti lembayung senja, semburat memancar pada wajahnya yang bersemu merah dadu. Dia tahu, sekaranglah saat yang tepat untuk meraih tangan itu dan menyematkan cincin yang sudah lama berontak di kantongnya. Ini kan rasanya beda kan dengan yang si deskriptif tadi gitu. Ini lebih ada rasanya, ada lebih ngayun gitu rasa bahasanya. Gaya bahasa yang satu lagi yang mau saya sampaikan adalah to the point. To the point itu nggak perlu banyak bunga, nggak perlu banyak macam-macam, langsung pada persoalannya. Anak perlu diajak untuk mengerti dengan cara, 1, banyak ditanya dan didengarkan, 2, tidak menghakimi, dan 3, pointers. Apakah dengan pointers begini kita tidak perlu banyak kosakata? Enggak, perlu juga. Karena kosakata itu menguatkan maksud kita. Jadi kenapa kok kosakata itu penting? Lalu mulainya dari mana? Langkah-langkahnya sih ini. Putuskan dulu ide besarnya apa. Misalnya gini, kita udah cita-cita udah tahu nih citanya kita semua udah tahu cita-citanya apa. Ingin menyampaikan nilai-nilai perempuan yang kita mau, 3 nilai tadi kepada generasi berikutnya. Oke. Kita kan nggak mungkin kita menyampaikan 3 dalam satu tulisan utuh. Berarti kita mana yang mau dikuatin, nilai apa yang mau dikuatin. Salah satu pilih yang sangat menggambarkan pengalaman kita yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan itu tadi. Jadi ide besarnya apa? Lalu bikin pointers sesuai urutan aja, bikin pointers kayak bikin skripsi sih, kayak bikin paper, pointers aja pointers. Jangan terganggu sama yang lain. Begitu kalau dibikin pointers, kita akan dengan segera bisa lihat, oh ini sudah logis apa belum urutannya. Oh udah runut apa belum, kan langsung kelihatan. Begitu kita sudah fix dengan pointers itu, lalu kita sudah mulai bisa membuat poin-poin paragraf. Setiap pointers, setiap poin itu bisa menjadi 1 sampai 2 paragraf. Kira-kira gitu deh. Dibikin, setelah udah jadi, habis itu langsung tulis. Tulis aja, pokoknya terus jadi taruh di kertas atau ya kalau di komputer, taruh di notes di kiri, pointers tadi sudah dengan urutan, dah kita nulis di kanannya. Udah ngikut aja udah 1 ini, ketik. Kalau butuh data, nyari datanya, browsing, masukin dah. Masukin kalau ada data yang belum diapa-apain, masukin aja dulu. Masukin dah. Begitu udah jadi, tulis, jangan diedit lagi, tulis sampai selesai. Begitu selesai, baru baca. Kalau ada yang perlu dilengkapi, lengkapi. Oh, data ini perlu diubah atau diganti atau ditulis ulang, tulis ulang. Setelah udah jadi, kritisi setiap poinnya. Ini udah iya nggak sih? Ini ternyata ini nggak logis, deng. Oh, ternyata nomor 1 sama nomor 2 nggak cocok, deng. Ternyata mesti pindah ke nomor berikutnya. Oke. Setelah itu, setelah selesai dikritisi, kasih catatan-catatan, lalu edit. Setelah edit, tulis ulang jika perlu. Urutan menulis yang saya lakukan selama ini begitu. Jadi sehingga yang paling penting sebenarnya adalah bukan ketika proses menulisnya, tapi tujuannya dulu apa gitu. Cita-cita besarnya dulu apa. Gue pengen mendapatkan greget. Gue ingin menyampaikan nilai ini. Ketika tulisan ini jadi, setelah udah jadi, balik lagi ke depan. Apakah cita-cita itu sudah tersampaikan dengan jelas dan lengkap di dalam tulisan ini? Setelah itu, berikan tulisan ini pada orang lain untuk dibaca. Orang lain ngerti enggak? Karena orang lain ngerti apa enggak itu penting. Begitu orang lain ngerti, berarti 50% udah beres. Kita berhasil. Berikutnya tinggal senang apa enggak. Nanti tahap berikutnya setuju apa enggak gitu. Di mana sih ini pertanyaan yang paling standar, yang paling sering dilontarkan orang. Di mana dan kapan cari ide? Dan saya udah pernah ngasih
macam-macam lah. Tapi sebetulnya tempat ternyaman buat kita, waktu terbaik buat kita, tapi yang paling penting adalah sempatkan. Tempat ternyaman itu gini, saya dulu itu nggak bisa nulis lama di satu tempat yang sama, nggak bisa. Saya tuh harus pindah-pindah. Makanya orang tuh suka dulu zaman di kantor suka banyak yang sebel karena saya kadang-kadang ngilang. Karena saya kadang-kadang ngetik di kantin, entar kadang-kadang ke gerai kopi mana, entar di mana gitu. Karena saya nggak bisa gitu. Ya itu kelemahan sih sebetulnya. Waktu terbaik kapan? Waktu tiap orang itu punya waktu terbaiknya masing-masing. Dulu saya itu nggak bisa ngajar kalau enggak gue nggak bisa mikir gitu. Sekarang ya nggak gitu juga, biasa aja ternyata saya bisa menemukan waktu yang lain dan setiap orang punya waktu terbaiknya sendiri dan tempat ternyamannya sendiri. Tapi yang paling penting adalah sempatkan. Karena itu yang jadi kuncinya menulis sih yang sudah saya buktikan ya, yang sudah saya buktikan sekarang ini. Mau nulis dimanapun, mau nulis di kapanpun, yang penting sempatkan. Bagaimana saya memandang menulis? Menulis adalah cara yang kita pilih untuk mencapai cita-cita. Menjadi penulis itu bukan cita-cita menurut saya, melainkan cara untuk mencapai cita-cita. Setiap orang kan punya cita-cita ya, cita-cita kayak tadi, bahwa grup ini punya cita-cita bahwa perempuan itu harus memiliki 3 nilai itu. Itu adalah cita-cita. Bagaimana mengaplikasikannya, mengejawantahkan 3 nilai itu? Caranya bisa macam-macam. Salah satunya adalah dengan menulis. Ketika kita bahagia dengan menulis dan kemudian memutuskan menjadi penulis, itu adalah cara untuk mencapai cita-cita gitu. Jadi menurut saya pun bahkan kayak menjadi dokter gitu. Dokter itu bukan cita-cita. Dokter itu adalah cara yang dipilih untuk mencapai cita-cita. Cita-citanya adalah menolong orang lain, menyembuhkan orang lain, membuat orang lain mendapatkan kebahagiaannya karena sehat, misalnya gitu. Itu cita-cita. Caranya menjadi dokter. Atau jadi arsitek. Arsitek itu bukan cita-cita, arsitek itu cara. Dia bisanya jadi arsitek. Dia keahliannya adalah sebagai arsitek. Sehingga cara itulah yang dipakai untuk yang dipilih untuk mencapai cita-citanya. Begitupun menulis. Menulis adalah cara. Matur nuwun. Mari menulis. Oke, terima kasih Chandra. Bagus sekali ya paparannya teman-teman ya. Aku sampai terkesima loh tadi tuh. Matur nuwun. Bagus banget. Jadi seperti yang dibilang Chandra tadi, menulis adalah untuk mencapai cita-cita. Jadi kayaknya cita-cita kita terlalu ambisius ya guys. Gak ada cita-cita ambisius. Oke, di antara teman-teman apakah ada yang mau ditanyakan ke Chandra atau mau di-share ke Chandra gitu? Silakan tunjukkan jari aja, nanti aku unmute-nya. Sisil, perkenalkan dulu Sisil. Ya, terima kasih Nino. Selamat sore Mbak Chandra. Saya Sisil dari Medan. Hai. Sebenarnya kan Mbak, saya tuh nggak pandai menulis. Kalau untuk awalnya cuma suka ini apa, kalau ada misalkan kesedihan, itu ditulis. Kalau bahagia, curahkan. Cuman kayak gitu aja, iseng-iseng kayak nulis diary gitu kan. Tapi terus di stage kecil 87 ini, kayak Ninung, kemudian Rini, itu mendorong teman-teman gitu untuk menulis gitu kan. Memang kami otomatis sebagai penulis, saya pribadi ya, sebagai penulis yang sangat pemula ya. Jadi kadang-kadang waktu pertama disuruh membuat sebuah tulisan atau naskah gitu, nggak ngerti gitu kan. Mulainya dari mana gitu ya, kayak kepingin nulis tapi pertama tuh kata-katanya apa gitu kan, kok susah banget gitu kan. Terus kalau melihat tulisan Rini, kok enak banget ya dibaca gitu kan. Aduh gitu kan. Cuman ya kita coba ya untuk menulis gitu kan. Nah,
Kadang-kadang kan idenya ada tadi seperti yang disampaikan Mbak Chandra ya, cuman mulainya gimana, terus nanti intinya itu masuk apa enggak ya, terus klimaksnya di mana, terus after klimaksnya itu gimana sebagai penutupnya gitu kan. Jadi di sini tuh masih berpikir seperti itu, jadi kadang-kadang terus mandek-mandek gitu kan nulisnya. Iki ape opo rangko yo, iki bener ora yo tulisannya, kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu yang mau saya tanyakan lebih detail ke Mbak Chandra gitu. Kemudian seperti bagaimana sih mendapatkan ide gitu. Kalau Mbak Chandra sampaikan kan ide itu bisa datang kapan saja ya. Kayak tadi menulis di kantin, di mana. Kalau seorang penulis itu kan nggak ada tempat yang nyaman. Kapanpun mau menulis itu menjadi tempat yang nyaman ya. Nah, kiatnya gimana Mbak biar seperti itu gitu. Kadang-kadang punya ide enggak ditulis-tulis gitu kan, kayak kami yang pemula-pemula gitu kan. Mungkin itu yang ingin kami tanyakan gitu kan. Jadi biar kami ini tambah semangat menulis gitu loh Mbak. Katanya menulis juga untuk usia-usia sekarang ini bisa mengurangi pikun gitu. Makasih Mbak Chandra. Makasih Nino. Oke, saya kasih Fitri Sisil. Oke, mau dijawab langsung atau Jawab langsung aja kali ya, deh. Ntar lupa soalnya gue. Yeah. Oh ya, oke, silakan. Terima kasih Mbak Sisil. Mbak-mbakan nih. Iya, habis di mbak-mbakin ya gue mbak-mbakin lagi. Ya udah, oke. Nah, ini itu pertanyaan yang emang biasa, kayak mulainya dari mana gitu. Dan saya biasanya suka bercanda dan gak lucu sih jadinya, mulai dari depan gitu. Nah, jadi memilih kata, memilih kalimat sebetulnya tuh gini, seringkali kan kita kalau lagi ngapa-ngapain tuh suka nemu kata kan, nemu kalimat atau baca kata atau baca kalimat. Yang sampai sekarang masih saya lakukan, saya pakai ini nih. Ini. Post-it. Jadi saya masih senang nulis tangan. Jadi saya punya buku kecil gitu, buku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba keinget apa, nulis. Atau misalnya di handphone juga ada notes. Tulis aja apapun yang kalimat yang menurut kita oke. Yang kalimat yang menurut kita nyenengin. Atau kita nemu kata, atau kita nemu apa, tulis aja. Post-it ini agak sangat nolong, kenapa? Karena pada saat kita tulis-tulis, tempel. Pada saatnya kelak ketika kita mau menulis, kita tinggal ngeliatin mana ya mau gue ambil nih ya gitu. Itu nolong banget cara post-it itu. Saya biasanya pakai itu. Jadi bahkan yang di komputer pun saya punya post-it yang di komputer. Jadi suka saya tulis-tulisin apa gitu karena saya senang dengan sesuatu yang berwarna-warni dan tidak teratur. Jadi itu kadang-kadang membantu mengingat dan merangkai kata sih biasanya gitu. Mudah-mudahan nolong ya, Tapi ini kalau yang bikin urutan pointer 1 2 3 4 5 6 7 kan daftar belanjaan berdasarkan prioritas. Prioritas pertama apa, prioritas kedua apa, 3 4 sampai 5 misalnya. Setelah udah 5, latihannya dari bikin poinnya dikit-dikit aja. 1 sampai 3, bikin 1 sampai 5. Misalnya mau nulis tentang apa, buat latihan doang ya, buat latihan misalnya mau nulis soal yang saya tahu kucing gitu misalnya. Saya menulis soal kucing, menulis apanya? Oke, kelakuan yang mana? Selalulah mempertanyakan diri sendiri tentang setiap gagasan yang keluar. Oke, kelakuan yang mana? Oke, kelakuan yang mengganggu kucing lain misalnya. Gangguin kucing lain yang mana? Kayak gitu. Sampai akhirnya saya nemu bahwa oke, saya mau menulis tentang tentang kucing remaja yang mengganggu kucing besar. Dia selalu mengganggu kucing yang sama. Oke, berarti gagasannya itu. Kalau gagasannya itu, urutannya gimana? 1, saya cerita tentang si kucing remaja. 2, saya menceritakan tentang kelakuan si kucing remaja. 3, bagaimana dia hubungannya dengan si kucing besar. 4, kucing besar itu ngapain aja. 5, apa yang terjadi setelah si kucing remaja selalu mengganggu si kucing besar. Dah.
Berhenti aja di situ, sampai 5. Itu kan udah 5. Poin 1 itu kan bisa diturunin lagi, bisa kita ceritain. Itu kan baru poin-poin. Kita ceritain aja poin 1 apa, nggak usah dibatesin. Masuk poin 2. Kadang-kadang pada saat kita kasihkan nulis di poin 1, itu nyerempet ke poin 2 biasanya. Nggak apa-apa. Terusin aja sampai akhirnya kita dapat pada terakhir pada saat sesi edit baru kita pindah-pindahin tuh. Oh, yang ini mestinya di atas, oh yang atas mestinya di bawah. Latihannya gitu sih, latihannya menuliskan sesuatu yang kecil-kecil yang ada di sekitar kita, bikin 3 sampai 5 poin. Habis itu tuliskan setiap poin sekitar 1-2 paragraf. Nanti lama-lama akan terlatih sama ngumpul-ngumpulin kosakata. Maka saya menyarankan punya thesaurus selain kamus ya. Di internet ada kok, nggak harus punya fisik bukunya juga. Menjelaskan nggak? Jadi tadi kan poin per poin itu menjadi lebih spesifik apa yang mau kita tuliskan ya Mbak ya. Jadi saya juga menangkap tadi akhirnya kita bisa dengan mudah memutus masing-masing paragraf ya. Kadang-kadang kan sebagai penulis pemula kita bingung ya, udah nulis segini nanti mau ganti di paragraf berikutnya itu mulainya apa ya. Tapi kalau ada poin-poinnya kayak gitu lebih enak ya. Oh berarti nanti berikutnya akan bercerita yang lainnya lagi ya. Makasih masukannya dan jawabannya Mbak Chandra. Makasih. Terima kasih banget Sisil dan Chandra atas jawabannya. Mungkin berguna sekali ya buat kita juga yang lain yang saat ini tentunya sedang proses menulis dan barangkali kalau yang sudah mulai itu jadi ada masukan dan bisa memperbaiki gitu. Berikutnya mau ada yang tanya lagi nih Chandra, namanya Inung sama dengan aku kira-kira tapi N-nya hilang di depan. Silakan Nung. Ayo, thank you ya Nung. Kita ini menyebut kita macamnya. Ya sekelas dulu pernah sekelas juga nang nung nah gitulah. Mau nanya Mbak, Mbak apa adik ya ini? Kan sekarang tuh rame lah tentang saya pertama gini. Tadi mengenai pemilihan kata, kosakata, terus dijelaskan juga mungkin kita bisa nulis di notes gitulah. Oh pernah melihat kalimat apa gitu, terus kita tulis supaya nanti ingat gitu. Saya termasuk pada proses ini termasuk yang kesulitan memilih kata yang tepat gitu. Mungkin karena kosakata saya kurang. Tapi dengan masukan tadi saya jadi pikir sekarang kan lagi rame, bukan rame ya, orang berbincangan mengenai plagiat, self plagiat atau apalah gitu. Nah, bagaimana kiatnya supaya pada saat saya melihat membaca gitu, oh saya suka nih kalimat ini. Kadang kan di bawah alam sadar kita itu terekam gitu. Dan kalau mengarang cuman pendek-pendek, cuman gitu kan nggak mungkin, ini bukan tulisan ilmiah gitu ya. Jadi ya nggak ada tulisan harus quote dari mana gitu. Ada nggak kiatnya supaya nggak dalam proses gitu kita melakukan plagiat gitu atau nyontek gitu, gimana Mbak? Oke, nggak melakukan plagiat. Kadang-kadang kan suka bukan maksudnya gitu kan. Iya. Ya, kalau mengatasi itu sih nggak kadang banyak sih kayak gini. Saya pun kadang-kadang tanpa sadar ketika melihat sesuatu yang kosakata yang menarik gitu, itu kerekam tuh di kepala. Nanti suatu ketika saya nulis yang di status Facebook lah misalnya atau di Twitter lah gitu atau di Instagram, kadang-kadang keluar tuh kosakata itu. Yang sebetulnya kosakata itu dikeluarkan oleh orang lain. Nah ini baru aja kejadian kemarin. Ada temen nulis di Facebooknya, terus dia menceritakan tentang seorang teman kuliahnya dulu yang penyanyi terkenal pada waktu itu. Nah terus kebetulan saya tahu, kayaknya dia nggak nyebut nama, tapi kurang lebih saya tahu dan saya bilang, itu si penyanyi terkenal itu yang dulu pacarnya desainer dan sekarang udah kerukupan itu ya gitu.
Terus udah rame lah gitu segala macam. Bahkan orang-orang udah mulai ngebahas soal kerukupan, istilah kerukupan itu gitu. Wah ya bener kerukupan, kita bikin kamus yuk, kamus yang istilah-istilah yang digunakan oleh orang lain yang tidak ada di kamus gitu, kira-kira kayak gitu. Istilah kerukupan itu sebetulnya tidak murni punya saya. Dia itu pernah dilontarkan oleh teman saya yang dia itu eh, sedang dalam proses belajar berhijab, tapi dia lakukan hanya dia mulai berlatihnya selama 4 tahun ini pada saat bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan dia pakai hijab dan dia menyebutnya gini, eh, apa namanya, Ramadan ya kita ke ini yuk gitu. Ah nggak mau sumu, gue lagi kerukupan soalnya gitu. Dan itu berapa kali dia nyebut istilah kerukupan itu dan saya terkesan sekali dengan istilah itu, sehingga itu saya gunakan gitu. Saya gunakan dalam konteks adalah dalam konteks yang bukan menyebut yang sebenarnya bukan sedang menyebutkan orang menggunakan hijab, enggak. Tapi nyebutnya yang benar-benar kerukupan gitu. Dan karena itu ada makna lain di balik itu dalam konteks orang tersebut gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. Nah, itu kan proses berpikir di belakang kepala. Dan istilah itu ketika saya menyebut kerukupan atau ketika teman saya menyebut kerukupan belum tentu sama maksudnya, belum tentu sama konteksnya. Jadi pada saat dia ditempatkan dalam sebuah kalimat yang berbeda, dia akan tidak lagi bisa disebut nyontek. Kira-kira gitu. Nah, gimana caranya sih supaya tidak tanpa sengaja kita plagiat? Ya kita harus banyak-banyak menulis sih, menggunakannya. Misalnya semua pilihan kata, semua kalimat-kalimat itu kan dan yang tertulis itu ketika kita baca lagi terus, maka kita tanpa sadar akan bisa menciptakan kalimat dan kosakata lain. Tapi gagasannya terinspirasi dari situ. Sama lah kayak orang bikin lagu kan. Orang bikin lagu kayak ngomongin Dewa lah. Dewa itu kan isinya musik-musik 80-an sebenarnya. Itu nyonteknya nggak kira-kira. Tapi bagaimana dia dikemas, kan orang nggak terasa. Terutama orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan detail di musik-musik yang dimaksud gitu. Lagunya Queen nggak kurang-kurang diambil kan gitu. Tapi ketika itu dikemas dengan cara yang berbeda, orang nggak dapet loh. Nggak bisa bilang bahwa itu lagunya Queen, enggak. Karena itu udah lain. Padahal itu Queen banget sebetulnya. Gitu. Sama dengan tulisan. Kira-kira gitu sih. Di exercise lagi setiap kalimat baru atau kata baru yang kita dapat, yang kita suka, di exercise, dicoba-coba lagi, dipakai, dibikin kalimat, di otak-atik, kita di otak-atik. Gitu sih. Oke, semoga makasih. menjawab. Ya, makasih. Gimana, Nong? Bisa cukup apa? jelas ya, Nong ya? Ya, jelas. Ya, Nong ya, ya. Oh, ya. Dari teman-teman lain yang selama ini sudah menulis beberapa tulisan, yang terutama yang sudah setor banyak tuh, ayo, Chan, pada ambisius Chan, aku baru nulis 1 udah pada setor 5, Chan, aku satu aja udah mati-matian. Hebat nih. Ada yang mau nanya lagi? Cuman emang Chandra, kita tuh grup yang agak menurut aku istimewa. Kita selalu melakukan hal yang di luar kebiasaan kita gitu. Yang nggak bisa nyanyi diajak nyanyi. Oh iya, sekarang saya nulis diajak nulis. Ya pokoknya gitulah, seru juga sih. Tapi bener loh. Emang harus gitu. Waktu saya pegang majalah More Indonesia, More itu diambil lisensinya dari Amerika. Mereka itu semangatnya adalah mencoba hal baru. Selalu ada second act, mencoba sesuatu yang beda. Bahkan ada orang umur ini aku share sedikit ya. Yeah. Ada orang itu pada saat dia tuh pengen banget jadi penari pita. Nah nggak sih pesenam pita itu loh yang pakai pita-pita itu. Nah gitu, dia tuh pengen banget waktu dari SMP, nggak bisa, nggak ada waktunya dan dia tuh sangat miskin, jadi nggak mungkin dia ikutan les gitu-gitu, nggak mungkin. Sampai sudah SMA,
nggak bisa juga. Terus sampai akhirnya dia mulai punya uang dan punya waktu ketika umur 50. Pada saat dia umur 50 barulah dia mulai belajar tari pita. Sebulan pertama dia nggak bisa bangun dari tempat tidurnya, badannya berantakan, orang ditekuk-tekuk gitu kan, kakinya ke atas apa segala macam. Dia butuh waktu sekitar 2 tahun apa 3 tahun sampai akhirnya dia pas tulisan itu dibikin, ada fotonya, dia tuh kakinya tuh kaki kirinya di bawah, kaki kanannya tuh di atas sambil megang pita gitu dan luas banget. Artinya nggak ada yang ada lagi temen itu waktu umur 35 dia tuh pengen belajar main biola umur 35 waktu itu. Semua tempat kursus musik nolak. Udah nggak bisa loh, latihan udah nggak bisa. Sampai ada satu guru musik di salah satu sekolah itu bilang, "Lo sama gua aja deh kursusnya," gitu. Gue bikinin kurikulum sendiri. Pada saat dia umurnya 44 tahun, dia jadi guest star-nya untuk Niji. Nggak, maksudnya, Keren. iya, makanya pas Ninung juga cerita, ini senangannya nyoba-nyoba yang di luar zona keahliannya kan gitu. Ya. Itu keren banget. Kenapa? Itu jauh dari pikun ntar. Ya, Jadi insya Allah. iya. Tanya lagi deh, gini, kalau tadi saya terkesan sekali dengan openingnya gitu, bahwa menulis itu kehidupan, apa ya tadi, kehidupan atau Iya. dan pemaparannya itu kok pas banget, maksudnya cakep gitu buat kita yang Makasih. awam dan nggak pernah nulis. Jadi kayak terinspirasi. Pertanyaannya gini, kita kan menulis itu bercerita sebetulnya, bercerita berarti itu kan melekat kepada kepribadiannya masing-masing lah. Sekarang kalau ada beberapa kan macam-macam orang tuh, ada yang pendiam, ada yang suka ngomong, ada yang ini menceritakan gitu-gitu segala macam gitu. Nah sekarang ini aku nggak nanya yang jauh-jauh, ini aku aja misalnya, aku tuh jarang tidak terbiasa ekspresif gitu, apa-apa pendem gitu, sehingga saya pada saat nulisnya jadi kayak tersadarkan itu yang mengurangi kosakata aku gitu. Nah, apakah tipikal seseorang itu bisa nggak dirubah dengan cara bagaimana supaya bisa gitu nulis, bisa gitu ngungkapin, itu caranya gimana sih? Menulis itu selain punya cita-cita juga berani untuk jujur. Jujur aja, mau nulis apa jujur aja. Jadi kan orang macam-macam, ada yang ekstrovert, ada yang introvert, dan introvert ini lagi ngetren banget ya, semua orang langsung men-state dirinya introvert gitu. Jadi lagi ngetren lah gitu istilah introvert itu. Terlepas dari itu, cara menulis memang betul itu dipengaruhi oleh kepribadian. Tapi yang sering kali terjadi yang menghambat orang adalah dia nggak jujur. Dia dari awal udah nyortir sendiri gitu. Aduh ntar nih gini, ntar gitu. Aduh ntar gue dilihat nggak enak nih, ntar gitu. Jadi ada bikin barrier. pasang tembok sendiri gitu. Padahal nggak ada yang nyuruh bikin tembok sebenarnya gitu. Nggak usah capek bikin tembok. Sampaikan aja, karena makanya kenapa menulis itu tulis aja dulu sampai selesai dulu, karena yang penting adalah sebuah tulisan jadi dulu. Setelah udah jadi baru diedit, baru dibaca ulang. Kadang-kadang kita ketika selesai nulis kita kayak ngelihat cermin sih sebenarnya. Oh ternyata cara berpikir gue gitu ya. Oh ternyata menurut gue gitu ya. Oh ternyata gue gitu ya gitu. Itu pun hal ini juga baru saya temukan baru berapa bulan terakhir, ketika saya sekitar 4 bulan terakhir lah, ketika saya memutuskan untuk menulis setiap hari. Jadi saya posting setiap hari nulis, pokoknya nulis. Itu malah saya dapat jadi kayak cermin. Oh, gila gue gini banget sih gitu. Oh, ternyata gue gini gitu. Terus kalau mau iseng, habis nulis, posting di Facebook, lihat reaksi orang. Karena reaksi orang itu penting supaya kita tahu bagaimana tulisan kita diterjemahkan oleh orang lain. Maksud kita nyampe nggak? Kadang-kadang ada juga yang nulisnya maksudnya apa, tapi karena terlalu banyak kita kasih pulasan, orang baca nggak nyampe.
berita yang mau kita maksud tuh nggak nyampe gitu. Kayak gitu sih. Oke, Jujur, oke. jujur aja. Ya. Jujur no. Ayo, cusok ngapus Cusok itu. ngapus itu. Pertanyaan lagi dari ini masih mau nambah kan? Monggo yang lain. Ya. Silakan. Ada Astanti mau nanya. Mbak Chandra, saya mau tanya, misalnya kita menulis mbak-mbakin terus loh. tentang diri kita, kan kita menulis misalnya kami, kita, saya, supaya tidak terulang-ulang itu bagaimana ya? Misalnya menuliskan tentang pengalaman saya sendiri atau pengalaman sebagai orang pertama ya. Iya, gitu, supaya kata-kata saya atau aku itu tidak terulang-ulang dan kata penghubungnya juga tidak terulang-ulang, bagaimana caranya? Oke, kalau masalah pribadi pengalaman berarti kan pakai kata ganti orang pertama ya. Iya. Kalau kata ganti orang pertama berarti kan saya. Iya. Kalau kita sekali menggunakan saya, selalulah menggunakan saya sampai akhir. Jangan diganti aku, jangan diganti itu, karena itu konsistensi sudut pandang pencerita. Jadi harus, atau aku ya aku terus. Kalau gue ya gue terus gitu. Saya terus. Jangan diganti-ganti, dan juga nggak bisa diganti dengan menjadi kami gitu, karena kami itu banyakan kan, beda kata ganti orang pertama. Terus kalau kata sambung, sebetulnya satu-satunya cara adalah dicoba terus. Tapi saya punya cara yang akan mungkin membantu. Semua kata ganti, bikin daftar kata sambung. Bikin daftarnya kata sambung, lalu kemudian apa itu, termasuk kata-kata sambung yang sebetulnya bukan kata sambung tapi bisa menyambungkan. Misalnya dengan demikian padahal itu kan bukan kata sambung sebenarnya. Yang kayak gitu, dibikin aja daftarnya. Untuk latihannya adalah pada satu paragraf usahakan tidak ada satupun kata sambung. Itu latihannya sih. Jadi karena gini, kata sambung itu sebetulnya kalau saya menyebutnya itu jembatan bantu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gimana caranya bikin nyambung dengan kalimat berikutnya, maka pakai kata lalu, kemudian gitu. Ya, kayak gitu-gitu. Ya, tapi sebetulnya kata sambung itu nggak selalu perlu dipakai. Kalau kita bisa bikin kalimat berikutnya, tapi itu lagi-lagi latihan sih sebenarnya. Latihan itu agak sangat membantu. Kita setiap hari, misalnya setiap pagi aja, bikin aja kalimat dalam 2 paragraf, cukup. Bisa besok bikin lagi 2 paragraf, buat latihan aja. Bisa, misalnya hari ini mau latihan apa ya? Oh, mau latihan bikin kalimat, bikin yang mengandung kata sambung. Terus nanti latihan berikutnya lagi yang mengandung kata sambung tapi nggak ada kata sambungnya, misalnya gitu. Itu latihan tiap pagi sebelum ngapa-ngapain, itu kadang-kadang membantu sih. Saya biasanya kalau bangun tidur yang pakai handphone gini, sambil ngisiin makanan kucing kan, sambil ngurusin kucing gitu di handphone, bikin kalimat gitu. Ya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Semoga ampuh ya. Oke, tadi menyambut Astanti, aku kadang menangkap tadi yang dimaksud dengan Astanti. Iya. Kadang-kadang ketika kita menuliskan seorang tokoh, katakanlah aku gitu ya, itu tuh terlalu sering menyebutkan aku bla bla bla, aku bla bla, aku bla 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 gitu loh. Maksudnya untuk mengurangi akunya itu kan maksudnya. Iya, betul. Kalau iya, emang itu latihan menulis sih. Cuman kalau misalnya mau dibantuin, coba kasihin deh nanti, mungkin bisa lewat Ninung, tulisannya kayak gimana sih? Nanti aku bantuin editin, bisa jadinya apa gitu. Iya, boleh. Jadi tuh buat bantuin latihan kan, jadi bisa jadi kayak gini gitu. Iya, boleh. Terima kasih banyak sebelumnya. Baru belajar, belum pernah menulis sama sekali soalnya. Yang senang hati. Weh, seru. Menyambut lagi, tadi kalau dari Orian Chandra tadi kan ada jenis bercerita itu, ada yang kayak gaya staccato, gaya bertutur gitu loh.
kalau aku tuh suka bercerita. Teman-teman bilang aku suka bercerita, tapi ketika aku nulis aku mejem. Jadi ketika dipaksa untuk menulis, makanya aku gayaku juga gaya bertutur gitu. Tapi lama kelamaan itu membosankan gitu loh, seperti jadi mungkin cerita yang mungkin pendek itu jadi panjang gitu loh, Chan. Dan kebanyakan tuh ingin menggambarkan misalnya nih kayak aku jalan dari sini ke sana itu aja tuh panjang gitu loh ininya kalimatnya gitu loh. Nah, itu gimana caranya supaya pendek? Karena di sini nih tantangan berikutnya nih, Chan, kalau mau ngasih tahu nih, ini kita disuruh nulis 3 paragraf doang, Chan, tapi udah mencakup semuanya kayak gitu. Itu dari Bu itu loh yang di pojok kanan itu yang namanya Bu Rini itu. Nah, kayak gitu. Nah, itu gimana sih cerita supaya pendek tapi bisa nangkep gitu loh. Walaupun dengan cara, kalau aku sih tadi tertarik dengan cara kayak Chandra yang tadi bilang staccato ya. Jadi pendek tapi udah nangkep gitu loh, langsung truk gitu. Nggak kayak yang bla 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 panjang. Tapi walaupun kalau menurut aku sih kadang-kadang panjang itu menggambarkan yang lebih, yang tadi itu lebih dengan rasa, lebih dengan ya kayak gitu-gitu. Gitu, Chan. Mudeng nggak pertanyaanku, Chan? Mudeng sih, mudeng. Mudah-mudahan mudengnya sesuai ya. Mudengnya sesuai. Emang sih kalau misalnya dalam menulis suka kadang-kadang kita ada batasan kayak misalnya batasan halaman, batasan ruang, batasan apa gitu, sehingga membuat kita nggak bisa menulis seperti yang kita mau, entah dengan panjang, tapi harus dalam 3 paragraf. Bisa sebetulnya gini, kalimat panjang maupun pendek kan sebenarnya mau kita. Kan itu menggambarkan cara kita berpikir. Tulisan itu menggambarkan kita, sama kayak Ninung tahulah, kita juga pernah ngebahas itu yang namanya anjing sama kucing, itu kelakuannya persis kita pastikan. Ya kan, jadi dia ngapa-ngapain tuh kita tahu ini kelakuannya, tinggal pilih aja sama yang dianggap tuannya siapa gitu, kelakuannya mirip pastinan. Begitu juga tulisan tuh kayak anjing dan kucing, dia akan menggambarkan kita gitu. Nah, tinggal kita mau mengendalikannya mau kayak gimana. Jadi sebenarnya mau kita sih. Misalnya gini, kita bikin, kalau misalnya emang maunya bikin senengnya, karena nulis itu kan harus senengnya. Sedangkan adalah dengan kalimat yang panjang. Senengnya. Senengnya apa gitu. Nah, terus di panjang nggak apa-apa, panjang. Tulis aja dulu, karena yang penting sebetulnya semua itu tulis aja dulu. Begitu udah jadi, oke, berarti kan ada titah kan, harus 3 paragraf. Itu proses mengedit diri sendiri, itu emang paling berat sih sebetulnya, mengedit diri sendiri. Karena kita kan tidak tega memutilasi diri sendiri kan. Tapi ya itu salah satu caranya sih, dengan tulis aja dulu semua tulis aja dulu. Cari poin penting. Di setiap paragraf pasti ada poin penting yang benar-benar penting. Yang lainnya tega-tegain buang. Kalimat juga jangan terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang bacanya ngos-ngosan. Sama kayak orang kalau kalimat terlalu panjang tuh kita kayak ngeliat orang ngomong nggak pakai napas. Kira-kira gitu deh. Nah, ketika kita baca ulang tulisan kita dan kita ngos-ngosan, berarti kalimat kita kepanjangan. Potong aja. Satu kalimat panjang tuh bisa jadi 2 atau 3 biasanya. Tinggal SPOK-nya aja, subjek predikat objeknya aja. Di situ tuh permasalahannya SPOK. SPOK itu bisa SPOK, bisa juga sebetulnya K, SPO, bisa juga O, PSO, terserah. Yang penting SPOK, kan Bu Rini setuju. Ya, oke. Baik. Berikutnya dia mau nanya nih, Chan. Bu Rininya nih, Chan. Silakan dilanjut, Bu Rini. Terima kasih, Chandra, jawabannya cukup membantu. Ini kok nanya. Kenapa gue jadi Bu ya, coba itu.
Sejak kapan ya gue ibu-ibu ya? Gak apa-apa. Kita kan panggilan apa aja kan, yang penting Tante mau kitanya tante. kayaknya lebih enakan Bude deh kayaknya. Oke. Sebenarnya aku tuh tergelitik sama pernyataannya Bu Enwes ya. Suaraku kencang. Bu Enwes nggak tahu. Nggak tahu ya. Baiklah, saya kayaknya harus menjelaskan. Ya, jadi Nindung itu Enwes itu NWS, N Widiati S gitu. Jadi kita nyingkatnya Enwes. Nah, sebenarnya gini, yang pertama aku mau protes dulu karena aku tadi sudah tertuduh nih membatasi 3 paragraf. Iya, tapi itu belakangan ya. Yang pertama tuh kayaknya gue kalau berhadapan sama Chandra bakalan berantem. Karena apa? Karena sama-sama suka warna-warni, sama-sama suka ketidakteraturan gitu ya. Jadi berantemnya adalah kalau ngumpul di satu tempat nulis bareng bisa berantakan kali ya, sisi-sisi kiri kanan depan belakang. Terus tentang sikut-sikutan tuh situ ya. Sikut-sikutan. Jadi nanti yang warna bagian warna gelap di sebelah sini, terang sebelah situ. Terus memang ia setuju banget, menulis adalah pekerjaan untuk keabadian. Itu bikin merinding banget. Dan PAT salah satu yang sangat ku idolakan juga ya, salah satu penulis yang sangat ku idolakan. Terus tentang terkait podo ya, waduh podo meneh iki ya. Terus tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang masih berhubungan dengan pertanyaan Astanti, kemudian penjelasannya Nino. Saya memang kalau menulis bisa singkat, tapi kalau bicara nggak bisa singkat karena kayaknya aku harus menjelaskan background-nya. Jadi sebetulnya dalam hal memilih kata dari naskah-naskah yang masuk, sebagian besar itu beberapa memang perlu diingatkan soal SPOK tadi. Tapi kan memang tadi seperti Chandra bilang ya, SPOK itu kan memang nggak harus urut S dulu, P dulu dan seperti itu, tapi yang penting mengandung itu. Jadi mungkin saja karena terpatok pada harus mengandung ketiga unsur itu, jadi dalam membuat kalimat pun mengulang-ulang kata ganti. Kalau penceritaannya dari orang pertama, maka kata ganti itu akan terulang-ulang di dalam sebuah paragraf. Kalau jangan-jangan gara-gara SPOK ini. Kalau pengalaman saya, ini terkait juga dengan Ninung tadi menjelaskan soal pembatasan 3 paragraf. Sebenarnya aku nggak membatasi loh, Nung, kemarin itu. Coba ya, lempar. Nanti belum. Dalam proses menulis, aku mirip Ninung dulu itu kalau membuat kalimat tuh bisa panjang, kali lebar, kali tinggi, sampai segala sesuatu mau dijelasin, mau ngomong gelas berisi air setengah aja, jelasinnya bisa sampai 5 paragraf kali ya. Tetapi kemudian pada suatu waktu ketemulah dengan sebuah genre sastra, itu namanya pentigraf. Mudah-mudahan Chandra udah perso ya kalau bahasa Jawanya ya. Pentigraf itu cerita pendek 3 paragraf. Nah, dengan menemukan genre ini, dipaksa harus dalam 3 paragraf maksimal 210 kata itu harus bisa mengungkapkan ide kita, dan bahkan harus ada konflik, dan bahkan harus ada PR atau kejutan di belakang. Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya menjadi terdukung banget ketika Chandra bilang harus berlatih setiap hari. Dan memang ketika membuat tulisan itu berlatih bukan hanya setiap hari, bisa 24 jam tuh jangan-jangan berlatihnya sampai 25 jam gitu. Jadi saya jadi punya kunci nih, ternyata memang kunci yang paling utama itu latihan. Nah, pertanyaannya sekarang itu tadi kan penjelasannya jadi panjang lebar kan, padahal pertanyaannya singkat gini. Sebetulnya saya itu sangat ibu tiri kali ya di sini ya. Jadi yang perannya tuh paling antagonis, bukan antagonis, tapi paling galak kali ya. Tetapi sebenarnya maksudku nggak galak. Dalam hal ini tuh sebenarnya mungkin aku ingin berbagi bagaimana cara mengabadikan
kehidupan kita melalui sebuah cerita, sebuah tuangan tulisan. Tapi aku nggak bisa sedetail atau serapi Chandra menjelaskan seperti tadi, itu penjelasan yang sangat enak banget gitu ya buat kita semuanya. Bagaimana caranya saya bisa tidak mengedit, nah itu ya. Karena selama ini yang terjadi, kalau ada naskah masuk, saya langsung edit sesuai dengan apa yang menjadi kisi-kisiku gitu ya. Jadi langsung diedit. Tetapi saya belum pernah hanya memberikan masukan. Kamu harus begini, diubah seperti ini, itu ya beberapa orang aja lah yang udah sempat saya sampaikan. Tetapi biasanya saya langsung action gitu, langsung saya buat sebaiknya kalimat ini menjadi begini. Jadi satu naskah itu bisa saya edit dan pada akhirnya satu naskah yang sangat panjang, editingnya pun sangat panjang banget gitu. Itu pertanyaannya. Sorry ya, panjang kali lebar kali tinggi, maaf. Jadi gimana pertanyaannya? Nggak jelas kan? Itu yang namanya luar. Gimana cara supaya nggak edit? Iya, jadi ngedit, tetapi nggak perlu mengedit satu naskah gitu. Jadi selama ini, naskah yang masuk sampai saat ini 48 naskah sudah ada di saya saat ini untuk buku ini. Dan untuk yang perlu diedit, memang editnya banyak sekali. Jadi harus disunting sangat banyak. Sementara untuk yang tidak perlu diedit ya udah lolos begitu aja ya. Dalam arti cuma tinggal mengganti-ganti yang typo gitu ya, typo. Nah jadi apakah saya perlu untuk memberikan masukan secara langsung tanpa saya perlu mengedit? Itu pertanyaannya mungkin. Tergantung tujuannya sih. Tergantung tujuannya, maksudnya kalau pada saat dulu saya menempatkan diri sebagai editor, maka tugas saya adalah memastikan penulis bisa menulis sesuai dengan tornya, sesuai dengan term of reference-nya. Jadi misalnya ada tulisan masuk, terus ini nggak sesuai, ya mesti dikasih catatan, balikin, nanti diperbaiki. Kelebihannya adalah nanti penulisnya lama-lama akan menjadi menguasai materinya, menguasai teknik menulisnya. Kelemahannya adalah kita capek. Tapi kelemahannya itu tinggal dipilih sih yang mau yang mana. Kalau mau nggak capek, itu udah hajar aja. Kadang kalau zaman dulu kalau udah deadline mepet gitu, udah deadline mentok, Ninung udah teriak-teriak mana naskah gitu. Ya udah, gue udah nggak balikin lagi. Gue beresin aja di sini, kirim gitu. Gitu sih tergantung ininya, tergantung tujuannya. Ya, jadi paham sekarang. Karena mungkin aku sendiri nggak sadar ya secara langsung aku menetapkan deadline. Jadi aku sendiri jadi mengejar-ngejar diri sendiri gitu ya. Ini deadline-nya udah dekat. Kita kan pengen sekali launching itu pada saat Women International Day ya di 8 Maret itu ya. Kepinginnya begitu. Jadi mungkin teman-teman mohon waktunya lagi ya, Bu Ninung. Boleh ya? Boleh nggak aku ngomong lagi? Silakan. Aku ingin menyampaikan sebetulnya ide dari tornya mungkin ya dari buku ini tuh sebetulnya memang benar-benar tentang perempuan, tentang perjalanan perempuan dari seorang anak-anak menjadi perempuan dewasa yang begitu banyak peristiwa yang dilalui sampai kemudian menceritakan betapa pertemanan di antara perempuan sendiri itu banyak sekali memberikan warna di dalam kehidupan. Dan itu kan berarti harus dibagi dalam beberapa segmen, dalam arti supaya kita bisa melihat tahap-tahap perkembangan perempuan itu sampai di sini dia seperti apa, begini dan seterusnya. Memang buku seperti ini bisa saja ditulis oleh satu orang. Mungkin misalnya kalau aku mau nulis sendiri mungkin bertahun-tahun lamanya bisa akhirnya jadi. Tetapi bagiku itu jadi tidak berwarna. Karena sudut pandang hanya adalah sudut pandang dari saya sendiri. Sementara kalau kita rame-rame ini, apalagi background kita sama, sekolah cewek yang pada waktu itu semua mengakui cuma 3 tahun, tetapi ternyata gemblengannya luar biasa, menjadikan perempuan-perempuan yang sanggup untuk bisa aku lali dewi tapi ya, Mitayani Miyayeni Migunani Mitayani Miyayeni, itu dia. Nah, jadi tiga basic inilah nanti yang mendasari perjalanan dari mulai segmen
kanak-kanak remaja selepas SMA. Kenapa selepas SMA bukan masa dewasa awal atau apa? Karena pada waktu itu kita sendiri kan sebenarnya dalam saya ya berasumsi kita sendiri dalam kebingungan pada masa itu, dan belum tentu semuanya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Misalnya ada yang lain dulu, ada yang bekerja dulu baru kemudian melanjutkan. Nah, ini yang pengen ada diceritain di situ. Lalu di masa dewasa justru tentunya pergulatan lebih banyak lagi. Itu menjadi sebuah rangkaian gitu loh, Chandra. Aku pengen sekali dapat masukan nih. Kalau Chandra yang begitu malang melintang di dunia tulis-menulis, apakah hal ini masuk akal gitu? Mimpi seperti ini tuh masuk akal untuk diwujudkan. Jangan gitu. gitu lagi kan. Lah mimpi kita tuh semuanya nggak pernah masuk akal. Iya, maksudku tidak masuk akal, tapi sangat bisa dibikin sampai dia masuk akal dan membuahkan sesuatu yang bukan buat kita, tetapi buat orang yang membaca gitu. Nah, tolong dikasih penjelasan yang panjang ya, Chan. Oke. Gila, cepet. Sorry. Oke. Ini sih doable ya, masuk akal bisa dikerjakan gitu. Karena kan sebenarnya mau ketika kita bikin buku atau bikin majalah atau bikin apapun itu yang sebuah karya yang berisi tulisan untuk dibaca oleh orang lain, itu kan pasti ada cita-citanya. Dan cita-cita itu yang penting adalah nyampe apa enggak. Untuk bisa memastikan nyampe apa enggak, bagaimana ini dipresentasikan gitu. Jadi misalnya kayak tadi ada 3 nilai, dan apakah nanti di buku itu akan dibagi misalnya nilai 1, nilai 2, nilai 3 misalnya, atau gimana gitu supaya orang, jadi kan misalnya nilai 1, si nilai 1 itu kan ditulis misalnya berdasarkan pengalaman orang kan, setiap orang bisa nulis bebas kan terserah nulis apa aja, yang penting menceritakan masa dia kecil, atau ntar si siapa nulis pada saat kuliah, si siapa nulis pada saat dia SMA, si siapa nulis pada saat apa gitu kan. Nanti dari apa yang dia tulis itu kan kelihatan sudut pandang setiap orang yang beda-beda. Di situ kan kelihatan dia itu kuat di nilai apa. Nanti dimasukin aja tuh, mungkin dimasukin ke nilai 1, nilai 2, nilai 3. Mungkin ya, sehingga ketika orang baca, orang tuh langsung dapet, oh ini tuh maksudnya. Oh, nilai ini tuh menjalaninya seperti lakonnya gini toh gitu, ngelakoninya gini, kira-kira gitu. Jadi doable sih, maksud gue itu masuk akal. Dan dari awal pada saat Ninung bilang, gue udah bilang ini keren banget Nung gitu. Maksudnya ini ide yang keren banget gitu, karena emang ini bukan girl power atau bukan empowerment women gitu, tapi semua orang memang harus kuat, semua orang memang harus berdaya. Tapi kultur kita kadang-kadang membuat perempuan merasa tidak kuat, merasa tidak berdaya. Dan ini kan sebetulnya buku ini mengencourage orang untuk ngelihat, ini loh fotonya, fotomu, ini loh cerminmu gitu ya gitu. Lo tuh tidak tertindas nggak tertindas kan mindset. Lo ngerasa ditindas, kalau lo ngerasa ditindas, kalau lo udah dibejek kayak apa tapi lo nggak ngerasa tertindas, santai gitu. Iya. Iya, emang kayaknya agak-agak hilang-hilang ya? freeze beberapa kali kayaknya ya Nung ya. Kalau di tempat aku enggak sih. Okay. Aku enggak sih. Mungkin di rename lagi namamu biar enggak freeze. Ganti yang lain lagi. Masa gue mau tulis Luna Maya? Biasanya kalau pakai Luna Maya lancar loh. Iya ya, jadi perlu ya ditulis Luna Maya. Aduh, terima kasih banget, kayaknya jadi encourage bener ya buat kita ya, buat aku terutama yang melontarkan ide ini untuk menuliskan perjalanan kehidupan seorang perempuan dari kanak-kanak sampai dewasa. Itu aku sih melihat itu sesuatu yang
warisan banget gitu, warisan banget buat perempuan-perempuan di masa yang akan datang. Thank you banget Chan, masukannya itu penting banget, sangat penting buatku terutama, dan saya rasa teman-teman yang lain juga begitu ya. Masih ada beberapa teman lagi yang dalam antrian bertanya nih, Chan, rasain loh Chan berondong. Tadi yang udah duluan mau nanya, Yin dulu atau Wiwi dulu ya? Yin dulu, Wiwi terus seneng ya, gitu ya. Oke, silakan Yin. Oke, Chan, aku udah unmute ya. Chandra, aku itu lagi nyusun materi handout materi buat kursus persiapan perkawinan. Yang aku mau tanya, untuk handout itu kan aku banyakkan pakai gaya deskriptif ya. Jadi yang mau ditanya lagi tuh, dalam satu tulisan itu apa bisa di-mix, misalkan karena materi kursus itu kan kita banyak sharing. Jadi kalau deskriptif kok kayaknya nggak nyambung gitu loh. Dalam satu tulisan itu boleh di-mix antara beberapa gaya bahasa atau tetap harus konsisten dengan satu atau misalkan dua gaya bahasa gitu. Kalau gaya bahasa itu biasanya satu gaya bahasa. Tapi bagaimana itu dituliskan bisa beda. Misalnya kayak gaya bahasa, misalnya gaya bahasa kayak bisa gini. Kalau kita bicara soal staccato, kan nggak bisa dari depan ke belakang staccato gitu, nggak bisa. Karena orang capek kayak dikejar anjing kan, gitu kan, jadi kayak lari-lari gitu. Setelah deskriptif, terus misalnya mau pindah ke yang lain, cerita ya boleh-boleh aja. Yang penting ketika mendeskripsikan sesuatu itu dengan kayak kita mendeskripsikan sesuatu dengan kayak ngomong, supaya pada saat masuk ke gaya bercerita dia nggak jomplang, paling gitu. Jadi misalnya gini, misalnya kalau misalnya ini bentuknya seperti apa sih kalau yang sharing ini? Jadi gini, kan sebenarnya aku tuh ngasih satu sesi di kursus persiapan perkawinan. Nah, aku kepengen punya handout sendiri untuk nantinya aku bagikan ke peserta gitu. Selama ini aku cuma dapat warisan kan, dan itu nggak nyaman buat aku gitu loh. Maksudnya nggak sesuai sama gaya bahasaku. Jadi aku lagi nyusun sendiri. Tapi ya itu sebetulnya aku pengen dapat contohnya sih, tapi susah juga ya. Ya yang aku tanyain tadi ya gitu tuh. Maksudnya boleh nggak sih kalau kita bikin handout itu seperti kayak tadi Ninung kan banyak bertutur, aku juga seperti itu. Jadi bertutur, tapi mungkin nanti ada poin-poin yang deskriptif gitu. Boleh, bisa banget. Boleh kok itu. Yang penting nggak jomplang itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kita cerita terus kita kasih poin-poin yang deskriptif itu masih oke ya? Iya. Boleh, bisa kok. Iya, itu aja. Apa sih, Yin? Nggak mudeng aku, Yin. Aku tuh lagi nulis materi pohon keluarga. Kalau yang Katolik mungkin tahu. Sorry kalau yang nggak pohon keluarga. Gitu. Iya. Oke, itu aja Chandra, thank you. Kenapa? Iya, Yin. Kayak buku untuk pedoman misalnya mau menikah itu loh. Iya, betul. Misalnya contoh-contohnya nanti bahwa perkawinan Katolik itu harus begini. Betul. Berarti ya memang mungkin deskripsi ya. Iya, memang deskripsi. Cuman pengennya dibikin cerita gitu kan. Betul, iya. Karena aku susah banget deskripsi, kayaknya kok cuma poin-poin gitu, terus nanti pada saat aku bawain juga enggak. Kalau poin-poin juga kan mungkin si peserta kan nggak masuk gitu loh. Kamu udah mau mantuin? Bukan, aku tuh tim pembimbing. Kayak panitia gitu. Aku tim pembimbing. Lindungi radong nih. Dia kayak aktif di gereja gitu loh. Di pasutri ya. Iya. Tapi itu memang bagus sih. Maksudnya kayak gini. Ketika kan kalau misalnya kita masuk ke situasinya, ketika orang mau menikah,
kan mereka nggak punya bayangan yang lengkap sebenarnya. Ketika diberi contoh berupa cerita, pengalaman, itu lebih masuk pasti karena langsung Betul, oh betul, gitu. Jadi begitu habis diceritain situasinya, habis itu baru masuk ke poin-poin kan. betul, Dengan betul, ya. demikian maka yang dibutuhkan adalah ini. Orang lebih dong jadinya, lebih ngeh Kalau gitu. pengetahuan kan googling juga sekarang jauh lebih lengkap. Iya, iya. Ini Iya cakep sih kayak tuh. gitu. Thank you. Makasih juga penjelasannya. Sip, ada yang nanya lagi ya tadi ya, Wiwi ya? Oke, Suaranya, Wi. aku ya. Mm-mm. Oke, Mbak Chandra. Aku Wiwi dari Serpong. Deket tetangga tuh. dong. Aku Karawaci. Deketan. Deket Ya. dong. Aku sebenarnya dari dulu itu suka banget yang namanya nulis, tapi nulis sharing tentang kehidupanku sendiri. Jadi udah saking sukanya ya banyaklah yang aku udah tulis tuh. Kalau misalnya orang kadang nanya pengen apa gitu, aku tinggal copy paste send gitu. Tapi semua yang aku tulis itu adalah jalan hidupku. Jadi kalau aku punya pengalaman apa itu aku tulis. Nah, di situ yang sekarang ini kan aku lagi udah nggak kerja nih. Jadi sering baca novel ceritanya, baca novel online. Jadi kadang itu apa yang aku lihat, aku pengen nulis, tapi jadi ada banyak kesulitanku yang muncul. Aku tuh jadi dari dulu kalau nulis itu kan suka nyingkat kata-kata gitu. Jadi kepada ya KPD gitu kan ya. Jadi pokoknya nyingkat lah. Terus udah gitu nggak peraturan, nulisnya suka-suka yang mau apa yang terlintas ditulis gitu. Terus udah nggak mikirin lagi di mana poin utamanya, tapi yang penting apa yang aku rasain tak tulis. Intinya nanti tak baca lagi, oh harusnya ini masuk ke apa yang orang yang baca gitu kan. Nah, sekarang ini kan aku juga pengen yang tadi Mbak Chandra bilang bahwa apa yang terlintas itu tak tulis gitu. Nah, kemarin kan ada yang acaranya Stay CKT itu kan aku juga pengen ikut nih sebenarnya nulis. Tapi kok jadi apa ya? Setiap kali apa yang terlintas, apa yang terlihat pengen tak tulis, kayak misalnya lagi anakku lagi kenapa gunting pendek gitu pengen tak tulis. Tapi kok jadi larinya itu kembali lagi ke mindset pikiran, ke sharing hidupku sendiri yang pengen kayak kok larinya ke arah sana gitu loh, balik lagi ke arah sana. Nah, tips sama tip and tricksnya itu apa sih buat keluar supaya mindset nggak balik lagi ke pikiran tadi gitu loh. Jadi nggak jadi kayak mau menghubungkan ke kayak sharing hidupku sendiri gitu loh. Itu aja Mbak Chandra, matur nuwun. Ya, ini pertanyaannya susah sih sebetulnya. Agak curcol ini. Karena ini normal sebetulnya orang punya kecenderungan untuk kembali ke dirinya. Makanya kenapa kok ada istilah it's not all about you. Ada istilah itu gitu. Ini semua nggak cuma tentang lo kali gitu kan, ada istilah itu. Nah, kenapa? Karena memang itu normal sekali orang akan kembali ke dirinya, melihat apapun kembali ke sudut pandangnya sendiri gitu. Bisa nggak apa-apa karena kan kitalah yang paling tahu hidup kitalah yang paling tahu insight apa yang terbaik yang sudah kita jalanin. Itu kan kita yang paling tahu. Dan ketika kita melihat peristiwa lain di luar diri kita, sebetulnya setiap peristiwa itu juga ada insight-nya kan, ada hikmahnya. Paling untuk menyiasati agar tidak seperti ngomongin diri sendiri lagi adalah kita menuliskan hikmah apa yang kita peroleh dari peristiwa tersebut tanpa menyebut kata aku. Tanpa menyebut kata saya. Jadi keluarkan ya kata itu. Jadi kita menjadi lebih objektif karena ngelihatnya ke luar. Jadi semacam berpendapat terhadap sesuatu gitu kan? Iya. Contoh kayak kemarin tuh pengen nulis kan anakku rambutnya panjang kan, memang rambutnya panjang lebat gitu kan ya.
Nah, waktu kemarin tuh aku mau mencoba menulis doang nih. Contohnya itu dia itu kan begitu itu dia ngerayu, "Mami aku pengen rambut pendek," gitu. Akhirnya pengen dipotong pendek gitu kan ya. Tapi di dalam pikiranku itu kan aku sebenarnya nggak rela gitu ya. Rambut panjang, lebat, bagus kok mau dipotong pendek gitu kan ya. Tapi si anak itu dengan wajah yang bahagia, rambutnya tuh pendek tuh seneng banget. Aku seneng banget. Tapi pas mau nulis kok jadi sing nang pikiran gelo. Nah, yang Tapi itu nggak apa-apa sebenarnya itu. Kan boleh dong, masa nggak boleh kecewa? Ya, maksudnya padahal pengen menggambarkannya itu adalah kebahagiaan si anak gitu loh. Tapi akhirnya larinya malahan apa yang ada di pikiranku, kok aku gelo tenan. Nah curcolmu itu aja, yang curcolmu itu yang ditulis. Begitu kan, Cang? Curcolnya aja ya. Iya. Padahal inti dari ceritanya itu sebenarnya di awal itu yang terpikir itu adalah pengen menggambarkan kebahagiaan dari anakku dari rambut panjang digunting pendek gitu loh. Aku sampai kemarin cuma nulis, aku ngomong sama Andy, kok rada didadi daripada mengkondak rada didadi ram lebu-lebu, wis mengkowe nek aku iso nulis dhewe tak lebokne. Nggak apa-apa sih sebetulnya itu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa karena gini, kan ketika secara objektif kita bilang bahwa dia tuh happy sekali, tapi aku gelo sekali gitu kan, bisa juga, nggak apa-apa dan itu fair gitu. Toh kita jujur. Tadi dibilang jujur. Malah yang jujur saya ngono. Iya, yang penting kita kan tidak memaksakan anaknya untuk nggak boleh potong rambut kan gitu. Jadi ya nggak apa-apa. Nggih, matur nuwun. Sama. Senang? Ada yang masih senang? Senang, silakan. Oke, aku nggak nyerobot kan ya? Enggak. Nanti kira-kira taruhin nyerobot. Enggak, aku coba ini aja Mbak Chandra mau cerita aja. Tadi kalau Wiwi cerita kalau mau menggambarkan kesenangannya orang, saya jadi ingat waktu SMA STC itu ya, kelas 1 kayaknya. Kakak saya kan kos di tempat Romo Mangun di bawah jembatan Code. Nah itu sering itu Romo Mangun itu mancing-mancing emosi saya supaya saya marah, supaya saya itu gimana gitu ya. Pokoknya jadi saya waktu itu marah bener. Romo nggak boleh begitu bener. Nggak taunya dapat jadi cerita deh. Loh, kok ceritanya tentang anak yang marah lah, itu kan kemarin saya yang marah. Jadi cerita pendeknya itu tentang anak yang marah gitu ya, anak remaja yang ngomel-ngomel lah gitu. Terus saya bilang, Romo Mangun ini ternyata kalau mau menceritakan orang lain ada ide-ide juga untuk cari cari data gimana ya kalau orang kecewa, gimana orang kalau marah gitu ya. Itu tadi nimbalin si ya. Kalau saya tuh ini sebetulnya ya, kalau saya hobinya itu kalau pagi ke kamar mandi di WC itu lama banget. Punya ide banyak, kayaknya ini bagus gitu ya. Tapi sekedar di dalam otak saya. Terus yang kemarin Rini tuh bilang, ayo gimana cepat ditulis. Ntar, saya janji ntar malam ya, saya bilang gitu. Terus ntar malam saya lupa. Terus akhirnya dengan cara mungkin kayak deadline gitu ya, penting mendesak banget. Jadi akhirnya deadline, akhirnya ketulis. Begitu saya baca, udah saya tulis bisa, saya tulis. Begitu saya baca, saya ketawa sendiri, kok elik banget dia, jelek banget. Kayaknya nggak lucu deh ini, kayak aduh, menurut saya mungkin kayak sampah gitu loh. Jadi gimana caranya? Ya tadi itu menulis sebetulnya punya ide-ide banyak, tetapi nulisnya itu bagus gitu ya, bagus. Yang tadi saya bilang seperti yang dikatakan Chandra itu runtut, jujur dan sebagainya. Pingin sekali gitu loh, kayak begitu itu. Padahal masih di otak, masih cita-cita ya itu ya. Jadi ngungkapinnya supaya nggak memalukan itu loh, gimana gitu. Kasih. Kan memalukan nggak memalukan kata siapa?
kata saya. Iya. Kan belum tentu. Kadang-kadang kita yang suka terlalu kejam sama diri sendiri sih kalau gitu. Ngerasa bahwa aduh ini kok nggak banget sih, aduh ini kok gini. Padahal kan belum tentu. Kan yang penting sebetulnya pada saat menulis tuh tulis aja dulu, karena itu guru-guru saya juga selalu bilangnya gitu. Lo mau jadi penulis ya nulis, cuman itu caranya. Dan untuk bisa nulis banyakin baca, ya cuma itu caranya. Jadi ya jelek bagus itu nanti. Tapi yang penting adalah nulis. Ketika kita ingin menulis, satu-satunya cara adalah nulis. Bagus enggak ya, itu bisa diedit, bisa melalui itu, tapi kan yang penting gagasannya keluar dulu gitu. Maksud saya gini, di ide saya itu, maksudnya di dalam pikiran saya itu udah bagus, tapi kok keluarnya jelek ya gitu. Pada saat ke kamar mandi bawa catatan nggak? Ketawar ini, awas loh ya. Ya misalnya ya saya kan memang kadang kalau ada acara di kantor itu bikin drama dikit gitu ya. Nah biasanya orang-orang pada gini, ayo sutradaranya, terus saya bikin pasti ide-idenya bagus. Tetapi kalau ditulis ide kayak begini, ditulis kok jadi jelek ya menurut saya. Tidak seindah yang di dalam pikiran saya gitu loh. Tidak seindah yang saya bayangkan di WC tadi, di toilet, keluarnya gitu. Gimana gitu loh. Kurang puas lah menurut saya. Masih jauh banget. Pada saat ke kamar mandi bawa ini nggak? Bawa catatan nggak? Bawa handphone nggak? Enggak. Harusnya bawa ya sambil dicatat gitu ya. Teles loh. Kalau aku biasanya bawa. Bisa di karena itu nolong loh, bawa itu. Kayak misalnya gini, aku tuh kan pelupa. Jadi pada saat ada ide atau segala macem, kalau cuma ada di kepala doang, kan kadang-kadang pada saat gini kan langsung kebayang kan urutannya gini gitu. Urutan-urutan itu segera ditulis, karena kalau nggak ditulis bablas. Gitu senang. Terima kasih banget. Mudah-mudahan nanti mulai lagi. Ini kita sudah mau berakhir. Masih ada pertanyaan lagi, mungkin satu terakhir barangkali. Andy. Masih ada yang mau bertanya? Nah, Andy, silakan Andy. Sebenarnya, halo Chandra, saya Andy Bali. Sebenarnya mungkin hampir sama dengan teman-teman yang lain. Jadi kadang kalau sudah gini, kalau cerita itu saya tuangkan kok jadi panjang lebar. Sementara saya ingin itu hanya di satu lembar aja, biar saat membaca dan berakhir itu di satu halaman yang sama. Itu yang saya inginkan. Tapi akhirnya saya kok merasa bahasa saya itu kayak anak-anak gitu, ya Rin. Saya kok kayak anak kecil nulis, atau mungkin dulu karena saya selalu terpaku dengan majalah Bobo. Saya suka dengan Arena Kecil dan Tak Disangka itu tuh benar-benar favorit saya waktu kecil. Saya pernah satu kali dimuat di Arena Kecil, satu kali di Tak Disangka juga. Jadi dari sekecil itu gitu. Jadi itu yang kok malah membuat saya berbahasanya seperti anak-anak itu. Bagaimana cara agar bisa agak remaja atau dewasa bahasa saya. Gitu deh. Oke, tapi apakah benar seperti anak-anak? Iya, Rin. Coba tanya Rini. Sama sekali tidak benar. Tetot. Karena sebenarnya deskripsinya sangat bagus sekali kalau Andy sih. Ya terus terang itu yang terjadi ketika aku membacanya ya. Tapi nggak tahu kalau yang dibaca orang lain. Tapi setidaknya itu secara subjektif. Terima kasih. Ya itu menurut saya itu seperti itu. Kan, tapi emang ini sih, emang kadang-kadang aku pun suka
menilai diri sendiri menggunakan patokan yang kita mau. Misalnya abis baca Pramudia Anantatur gitu kan, terus gue menilai tulisan gue dengan patokan itu, ya nggak fair. Gitu. Iya. Ya benar Jadi banget ya, sih, benar-benar. nggak apa-apa lah selama di tulisan itu sebenarnya kadang ingin memasukkan sesuatu yang agak gimana kayaknya malah akan merubah keseluruhannya. Jadi ya sudah saya simple biar bisa tertulis di situ. Gitu. Akhirnya seperti itu. Oh, kamu nggak tahu tulisanku seberapa, Dik. Kalau kamu tahu, pasti kamu pingsan. Jadi nggak apa-apa ya begitu. Apa-apa kan? Ternyata nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa ya, Ren? Aku tuh kayak merasa aku kayak anak kelas 5 SD yang menulis gitu karena gaya bahasaku yang begitu simple sekali gitu. Lah kamu jangan bandingin sama Rini lah, jauh. Walah. Enggak. Diriku sendiri. Malah punya Andy lebih bagus dari aku. Ibu-ibu sembari melihat anaknya senyum karena terseok-seok ya kan. Oke, terima kasih. Saya tidak perlu merasa berkecil. Ya. Oke teman-teman, waktunya sudah mau mendekatin waktu maghrib nih. Kita sudah banyak mendapatkan banyak hal dari sharing Chandra tadi dan juga pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini mengganjal dan menghambat cara kita menulis. Mudah-mudahan berikutnya lebih bisa melancarkan kita menulis dan bisa menghasilkan tulisan yang lebih banyak lagi ya, guys. Gitu. Dan terima kasih sekali buat Chandra, amat sangat penjelasannya amat sangat mencerahkan dan membuka pandangan kita terhadap yang selama ini kita tidak pernah melihat. Terima kasih. Yang senang hati. Thank you. Ya teman-teman ya, kita berterima kasih banget ya teman-teman ya. Ternyata Terima kasih. Kita dulu foto dulu dong. Kita foto. Thank you. 1, 2, 3.